Hari ini adalah hari pemakaman pamannya, Kim Dong-sok. Sejujurnya, MC tidak ingin datang ke sini. Ada dua alasan mengapa dia awalnya enggan hadir. Pertama, dia tidak terlalu dekat dengan pamannya, orang yang kini terbaring di peti mati itu, dan dia juga memiliki pandangan buruk tentang pamannya. MC teringat masa lalunya, ketika pamannya yang masih hidup, dalam keadaan mabuk, memarahinya. Pamannya berkata, "Apa yang kau lihat? Hah? Apakah ada orang sepertimu yang bersenang-senang di dunia yang suram seperti ini?" Itulah sifat dan perilaku pamannya ketika masih hidup. Ia suka minum dan kasar pada orang lain. Itulah faktor utama yang membuatnya enggan datang ke pemakaman ini. Tahun ini, pada usia 25 tahun, dia menjadi pengangguran dengan pekerjaan sampingan yang tak menentu, dan hidupnya sangat miskin. Tentu saja, dia tidak ingin berada di sini karena semua kerabatnya tidak pernah peduli padanya. Saat ayahnya meninggal, setelah melihat semua kerabatnya, mereka semua berpura-pura tidak tahu bahwa dirinya seorang yatim piatu. Bukannya MC ingin protes, tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Ia merasa seolah-olah orang-orang di sini tidak peduli dengan keberadaannya. Mereka terus mengobrol tanpa memperhatikannya, meskipun dia mencoba untuk berbaur. Dalam obrolan mereka, ada seorang pria yang sedang berbicara. Salah satu pria mengatakan bahwa saat ayahnya meninggal, dia juga sendirian, tapi dia bisa tumbuh besar dengan baik. Pria berambut hitam itu mengatakan bahwa dia sudah meminum alkohol setiap hari seperti air minum biasa, dan itulah kenapa dia menjadi seperti ini. Sungguh kematian yang menyedihkan. Mereka mulai mengingat-ingat nama putri pamannya. Namun, mereka semua tidak ingat siapa nama putri pamannya. Mereka hanya ingat namanya seperti nama yang cerah dan penuh warna. Setelah cukup lama berpikir, mereka akhirnya ingat bahwa namanya adalah Yeondu. Seo Yeondu, yang berarti hijau muda. Di tengah obrolan itu, MC mendengar mereka berbicara dan bertanya-tanya dalam hati, "Paman punya seorang putri?" MC terus mendengarkan percakapan mereka. "Ya," Yunho bilang dia tidak tahu kalau ayahnya sudah meninggal. Mereka mulai bingung bagaimana semua orang tahu bahwa pamannya meninggal, sementara putrinya sendiri yang menemukannya tidak tahu. Mereka melanjutkan obrolan mereka, membuat MC bertanya-tanya berapa umur putri pamannya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan dari semua kerabatnya. Ia bingung dengan semua tatapan yang tertuju padanya. Salah satu kerabat mengatakan bahwa putri pamannya berumur 5 tahun. MC kembali bertanya, apa yang terjadi pada putri pamannya sekarang? Membuat semua orang terdiam tanpa bisa mengatakan apapun. Keheningan yang tidak nyaman ini mengingatkannya pada dirinya saat ayahnya meninggal. Dengan keheningan yang menandakan bahwa putri pamannya tidak disambut oleh siapapun. Suasana semakin tegang ketika pria berambut putih itu mulai berbicara dengan nada yang sangat sinis. Dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Dong-sok. Nama belakang mereka berbeda, yaitu Seo dan Kim. Pria berambut putih itu kemudian menyarankan agar Juwon yang membawa anak itu. Juwon, nama MC kita, terkejut dan bingung mendengar itu. Namun, pria lain mempertanyakan keputusan itu karena usia Juwon yang masih muda. Namun, pria berambut putih itu mengatakan bahwa itu hanya sarannya saja, karena usia Juwon kini sudah 25 tahun. Selisih umur Juwon dan putri pamannya lebih mendekati dibandingkan dengan semua kerabat yang ada, jadi ia ingin Juwon mencoba merawat anak itu. Kerabat lain ikut berbicara, mengatakan bahwa Juwon dan anak itu sangat mirip. Saat ayah Juwon meninggal, Juwon bisa hidup sendiri dan tumbuh dengan baik. Juwon hanya bisa terdiam mendengar obrolan mereka. Kerabat lainnya juga mengatakan bahwa Juwon sudah berpengalaman hidup sendiri, sehingga anak itu akan menjadi kuat jika bersamanya, dan mereka bisa membantu mengirimkan uang kepadanya. Akhirnya, mereka sepakat bahwa ide mereka sangat bagus. Juwon mencoba menyela, namun itu membuat pria berambut putih marah. Kerabat lainnya mencoba menenangkannya agar tidak marah, dan Yunho akan membawa anak itu ke sini sehingga mereka bisa berbicara kembali. Juwon terdiam karena anak itu akan datang. Juwon ingin pulang terlebih dahulu karena ia memiliki urusan yang ingin diselesaikan. Kerabatnya bertanya-tanya mengapa ia ingin pulang. Saat itu, pintu terbuka, membuat semua orang terdiam melihatnya. Bahkan Juwon juga memandangi anak itu, yang terlihat sangat kotor dan berantakan, tidak terurus. Yunho dengan tawa kecil mengatakan bahwa ia terburu-buru sehingga tidak sempat memandikan anak itu. Sementara Juwon merasa kesal, karena dari semua kursi yang ada, mengapa anak itu disuruh duduk di samping dirinya? Dan terlihatlah dua anak manusia yang sama-sama hidup dalam kemalangan dan kesendirian. Namun, tiba-tiba Juwon mencium bau rokok dan teringat bahwa pamannya, Yunho, tidak merokok. Bau rokok ini menempel di baju anak itu, dan akhirnya ia sadar bahwa pamannya yang telah meninggal tidak hanya peminum, tapi juga perokok. Juwon menghela napas, sementara anak itu hanya diam, tubuhnya gemetar. Juwon melihat anak itu yang gemetaran dan bertanya-tanya apakah ia sedih karena ayahnya telah meninggal. Ia pun menggenggam tangan anak itu dan berkata, "Tidak apa-apa, Yeondu." Anak itu kaget dan menatap Juwon. Yeondu sudah menjaga jarak darinya, membuat Juwon terkejut karena Yeondu langsung menghindar darinya. Juwon bingung, sebenarnya apa yang terjadi pada Yeondu. Namun setelah itu, anak itu tidak gemetar lagi. Obrolan mereka mulai berlanjut kembali.
Salah satu orang mengatakan bahwa Yeondu tidak ada hubungan dengan mereka semua, karena Yeondu tidak ada hubungannya dengan Dongsok. Dari nama mereka saja sudah berbeda, Seo dan Kim. Mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap anak yang tidak memiliki hubungan dengan mereka. Salah satu kerabat juga mengatakan bahwa meskipun begitu, mereka tetap memiliki tanggung jawab moral. Seseorang menanyakan, apakah kau yang akan mengurusnya? Namun kerabat itu mengatakan ia tidak bisa. Mereka mulai mengusulkan untuk membawa Yeondu ke penampungan anak. Sementara Juwon mendengarkan mereka dengan diam dan muram. Yeondu hanya bisa terdiam, tertunduk. Mendengar itu, Juwon sangat marah dan berkata, kalian benar-benar berlebihan. Haruskah kalian mengatakan itu di depan seorang anak kecil? Kenapa harus mengatakannya sekarang? Kenapa tidak mengatakan ini sebelum anak itu datang? Juwon merasa sangat marah karena mereka tampak tidak peduli tentang perasaan seorang anak, dan perlakuan mereka semakin tidak mengenakan. Suasana menjadi semakin panas ketika pria berambut putih itu membalas dengan sangat marah, mengatakan bahwa meski anak itu masih kecil, dia juga harus tahu. Menurutnya, itu lebih baik daripada membuang anak itu ke penampungan anak tanpa alasan. Namun, Juwon tidak mau kalah, ia meminta mereka untuk berbicara dengan lebih baik. Setidaknya mereka harus lebih peduli dengan perasaan seorang anak kecil. Namun, perkataan Juwon membuat kerabat lainnya sangat marah, karena mereka menganggap Juwon lebih muda dari mereka semua. Mereka merasa tidak senang ketika Juwon meninggikan suaranya. Melihat mereka semua marah, Juwon menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Melihat Juwon terdiam seperti itu, pria berambut putih itu merasa sangat senang dan puas. Namun, Juwon kembali mengatakan bahwa ia meminta maaf dan menegaskan bahwa bukan hanya mereka satu-satunya orang dewasa di sini. Tentu saja, ini membuat pria berambut putih itu marah dan memukulnya. Kerabat lainnya mencoba menenangkan pria berambut putih itu. Juwon terdiam, sementara suara caci maki terus terdengar di telinganya. Kemudian, Juwon menggenggam tangan Yeondu dan mengatakan bahwa ia akan merawatnya. Membuat semua kerabatnya terkejut. Sambil menggenggam tangan Yeondu, Juwon mengatakan dengan lantang bahwa ia akan merawat Yeondu dan bertanya kepada semuanya, apakah ada masalah dengan keputusanku? Dan begitulah, awal Juwon menjadi seorang ayah dadakan. Juwon pun pulang sambil memegang tangan Yeondu. Ia terus mengulang dalam hatinya tentang perilaku kerabat-kerabatnya. Ia juga mempertanyakan dirinya sendiri, kenapa ia melakukan semua ini. Ia teringat ketika dengan sangat lantang mengatakan bahwa bukan hanya mereka yang merupakan orang dewasa di sini, dan dengan tegas mengatakan bahwa ia akan merawat Yeondu. Melihat ekspresi dari kerabat-kerabatnya membuat Juwon sangat senang dan lega. Ia merasa dirinya sangat keren saat mengatakan itu. Namun, Juwon masih murung dan menganggap dirinya sudah gila. Ia merasa tidak bertanggung jawab apapun terhadap Yeondu, namun kini ia harus merawatnya. Ia hanya bisa tertunduk dan tertawa kecil akan kehidupan menyedihkan ini. Sementara Yeondu hanya terdiam di sampingnya tanpa suara. Juwon berbalik dan berniat untuk kembali lagi. Ia ingin meminta maaf kepada semua kerabatnya karena sudah berbicara omong kosong tanpa mengetahui masalah sebenarnya. Namun, ia mengurungkan niatnya. Ia memikirkan Yeondu, jika ia kembali sekarang, Yeondu akan berakhir di tempat penampungan anak-anak. Ia memikirkan perasaan Yeondu jika ia juga akhirnya meninggalkannya. Juwon menatap Yeondu dan terlihat sebuah air mata menetes dari Yeondu. Itu adalah air mata Yeondu yang telah terjatuh. Melihat Yeondu menangis membuat Juwon menghilangkan pikirannya untuk mengembalikan Yeondu. Mereka akhirnya berdiri diam menunggu datangnya bus. Setelah itu, mereka pun menaiki bus dan sampai ke tujuan. Juwon berpikir, karena mereka sudah sampai sejauh ini, tidak ada jalan untuk mengembalikan Yeondu sekarang. Ia masih bertanya-tanya apakah ia bisa merawat Yeondu dengan baik. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan dengan kata-kata. Ia merasa seolah-olah ada penghalang besar yang menghadapinya. Ia tidak bisa mengabaikan Yeondu, karena dirinya bukanlah orang seperti itu. Namun, ia berpikir, mungkin hidup bersamanya akan lebih buruk lagi daripada jika ia tinggal di panti asuhan. Tapi nasi sudah jadi bubur. Sekarang ia harus bertanggung jawab untuk Yeondu. Tiba-tiba ia mendengar suara Yeondu, yang membuatnya menanyakan apa yang ingin Yeondu katakan. Yeondu dengan suara terbata-bata mengatakan, "Ayah." Juwon terkejut. Ini kali pertama Yeondu berbicara, dan ia bertanya, "Apa maksudmu dengan ayah?" Yeondu hanya diam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali, membuat Juwon bingung. Kemudian Yeondu pun berbicara lagi dan berkata, "Kit. Tangan, cakit." Juwon terkejut dan langsung meminta maaf, lalu menanyakan keadaan Yeondu. Yeondu hanya diam, kemudian menganggukkan kepalanya beberapa kali dengan cepat. Sambil berjalan, Juwon pun mulai mengajak Yeondu mengobrol. Ia mulai menanyakan apakah namanya benar-benar Yeondu, dan apakah ada bagian tubuh lain yang sakit selain tangannya. Namun, jawaban Yeondu sangat singkat, hanya mengatakan, ya, dan tidak. Membuat Juwon bertanya-tanya apakah Yeondu terlalu muda untuk berbicara. Ia berpikir, anak berusia 5 tahun seharusnya bisa berbicara dengan lancar. Ia pun mengubah topik dan meminta maaf kepada Yeondu karena sempat bertengkar dengan kerabat lainnya tadi. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak benar-benar bertengkar, hanya berbicara dengan sedikit keras.
Namun, Yeondu hanya diam tanpa menjawab, membuat Juwon mengira bahwa Yeondu membencinya karena pertengkaran tersebut. Kemudian, ia menanyakan kembali, apakah Yeondu tahu apa itu keluarga? Yeondu yang selalu menatap ke bawah bergumam, keluarga. Ia pun menatap Juwon dan mengatakan, tahu. Akhirnya, Juwon senang dan mulai meminta Yeondu menjelaskan apa yang dimaksud dengan keluarga, karena dirinya tidak tahu itu. Yeondu hanya mengatakan satu kata, becama, yang membuat Juwon bingung. Yeondu kembali berkata, tinggal bersama. Juwon senang dan berkata, itu benar, dan mulai sekarang kita akan tinggal bersama, menjadi sebuah keluarga. Meskipun begitu, Juwon berpikir, apakah anak berusia 5 tahun bisa menjawab seperti itu? Yeondu bingung dan bergumam, kita. Juwon menjelaskan dengan sabar, ya, kita berdua, aku dan Yeondu. Yeondu kembali bergumam, dan Yeondu. Akhirnya mereka sampai di pintu masuk rumah Juwon. Sebelum mereka masuk, Juwon ingin menanyakan sesuatu kepada Yeondu. Ia bertanya, apakah kamu tidak ingin menjadi bagian dari keluargaku? Ini adalah pertanyaan yang membuat Juwon takut. Ia takut jawaban Yeondu tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Sehingga ia terus menatap Yeondu dengan diam, tubuhnya gemetar karena gugup. Yeondu akhirnya menjawab, aku tidak. Membuat Juwon terdiam. Yeondu kemudian mengatakan lagi, aku tidak mau. Juwon mendengar itu dengan sangat syok dan patah semangat. Namun, ia mulai berpikir, karena dari pengamatannya, ia melihat Yeondu tidak membencinya. Ia bertanya-tanya apakah Yeondu benar-benar membencinya atau ada alasan lain. Ia terus menatap Yeondu dalam diam. Juwon mulai berpikir, jika ia melihat kerabatnya dan kondisinya, mudah saja untuk mengatakan bahwa Yeondu menderita saat tinggal bersama ayahnya. Juwon sadar itu adalah trauma. Mungkin ketika Yeondu mendengar kata, keluarga, ia teringat ayahnya. Akhirnya, dengan suara lembut, Juwon menanyakan alasan Yeondu mengapa ia tidak mau menjadi keluarganya. Yeondu hanya diam dan berkata, takut. Juwon merasa sesak. Ia akhirnya tahu apa yang dipikirkan Yeondu tentang keluarga. Yeondu berkata lagi dengan suara gemetar, itu menyakitkan, keluarga menyakitkan. Dengan takut, Yeondu memeluk kaki Juwon dengan erat. Tak lama kemudian, ia tenang dan mengeluarkan air matanya. Melihat semua itu, Juwon terdiam. Sambil mengelus kepala Yeondu, Juwon berkata, Yeondu, kamu tidak perlu takut lagi. Bersama aku, kamu tidak akan merasakan sakit lagi. Kemudian Juwon menanyakan satu hal lagi kepada Yeondu, yang membuat Yeondu mengangkat kepalanya dan menatap Juwon dengan sedih. Juwon bertanya, apakah kamu membenciku? Yeondu tertunduk dan berkata, aku. Kemudian diam. Sementara Juwon mulai panik, ia berpikir, apakah Yeondu mengungkapkan hal buruk lainnya lagi? Namun, Yeondu akhirnya mengatakan, tidak benci. Aku cukah kamu. Akhirnya Juwon merasa lega. Ia sangat senang hingga ia tertawa dan mengucapkan terima kasih kepada Yeondu. Sementara Yeondu hanya berdiri terdiam. Sambil menatap Yeondu dengan senang, Juwon akhirnya menyadari sesuatu. Hati orang tua bisa sangat senang ketika mendengar jawaban dari anaknya. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.